Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan membahas tata cara penulisan skripsi. Berikut anggota kelompok beserta NIM-nya. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Lutfi Maftuhaji dengan NIM 2405-1039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM akhir 050. Perkenalkan, nama saya Tahta Rafina Rizani Farahdiza dengan NIM akhir 46. Perkenalkan, nama saya Meda Andina Mawati dengan NIM akhir 42. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dwi Supoyo dengan NIM akhir 43. Perkenalkan, nama saya Faisal Putra dengan NIM 2405100044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farkes Zulmi dengan NIM akhir 45. Perkenalkan, nama saya Safira Trina Najiba dengan NIM 114. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Yang pertama di sini ada definisi. Definisi skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik, yaitu tingkat sarjana atau S1. Skripsi bertujuan untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian, analisis, dan pengolahan data di bidang studi tertentu. Ini sama aja kayak tugas akhir ya, tapi biasanya tugas akhir dipakai di diploma. Format penulisannya, setiap universitas biasanya memiliki pedoman tersendiri mengenai format penulisan skripsi. Umumnya hal-hal yang harus diperhatikan, kertas yaitu yang digunakan A4 dengan ukuran 210 mm dikali 297 mm. Margin biasanya kiri 4 cm, sedangkan sisanya 3 cm. Font dan ukuran, gunakan font yang umum seperti Times New Roman atau Arial dengan ukuran 12. Spasi biasanya menggunakan spasi 1,5 untuk isi, sedangkan untuk daftar pustaka menggunakan spasi tunggal. Penomoran halaman pada bagian pendahuluan, abstrak, isinya abstrak, daftar isi, dan lain-lain biasanya menggunakan angka Romawi kecil kayak pendahuluan 1 gitu. Sedangkan pada isi skripsi menggunakan angka biasa 1, 2, 3. Penulisan subbab. Judul, bab, dan subbab harus jelas dengan bab ditulis kapital dan subbab ditulis kapital pada huruf awal kata. Biasanya di bold juga. Oke, bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, yaitu tentang struktur dari skripsi. Yang pertama itu ada halaman judul, yang kedua abstrak, yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi, yang kelima permasalahan, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh landasan teori, yang kedelapan tujuan, yang kesembilan hipotesa, yang ke-10 metodologi, ke-11 pelaksanaan, ke-12 hasil, ke-13 kesimpulan, 14 rekomendasi, dan yang terakhir penutup. Yang pertama halaman judul. Nah, pada halaman judul ini terdapat judul skripsi, tempat dan tanggal, dan juga identitas penulis. Judul skripsi di mana penulisannya itu biasanya menggunakan huruf kapital di setiap kata penting, dan juga judulnya harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi penelitian. Posisinya biasanya di tengah halaman, juga sekitar sepertiga dari bagian atas halaman. Font yang digunakan juga biasanya Times New Roman dan harus jelas, dengan ukuran yang cukup besar, biasanya 14 poin atau 16 poin. Yang kedua, tempat dan tanggal. Nah, di tempat dan tanggal ini biasanya berisikan menuliskan nama lengkap universitas, menuliskan kota tempat universitas berada di bawah nama universitas, diikuti dengan tahun penyusunan skripsi. Biasanya posisinya ditempatkan di tengah halaman di bawah nama universitas. Untuk font digunakan yaitu font yang sama dengan ukuran 12 poin. Yang ketiga ada identitas penulis. Nah, di identitas penulis ini biasanya dituliskan nama lengkap penulis dalam huruf kapital, nomor induk mahasiswa atau NIM, program studi, nama fakultas, dan juga ditempatkan di tengah halaman setelah judul dan subjudul jika ada. Nah, font yang digunakan itu sama dan juga ukurannya 12 poin sama dengan subjudul. Baik, terima kasih. Struktur yang selanjutnya yang merupakan abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari isi skripsi yang mencakup tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Abstrak harus bersifat
jelas, padat, dan juga informatif. Format penulisannya yaitu menggunakan bahasanya menggunakan bahasa yang formal dan akademis, dan tidak menggunakan istilah-istilah yang ambigu. Tipe hurufnya merupakan tipe huruf seperti pada umumnya yaitu Times New Roman dengan ukuran 12 poin. Spasinya menggunakan spasi 1,5 untuk menjaga keterbacaan. Lanjut. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar sendiri merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang penulisan skripsi, ucapan terima kasih, serta tujuan dari penyusunan karya ilmiah tersebut. Format penulisannya yaitu bahasanya tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele, menggunakan bahasa yang formal dan jelas. Tipe hurufnya sama seperti abstrak, yaitu menggunakan Times New Roman, dan ukuran fontnya 12 poin. Spasinya juga 1,5 untuk menjaga keterbacaan. Untuk yang selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi adalah sebuah bagian penting dalam suatu karya tulis yang memuat judul bab dan subbab yang berfungsi untuk memudahkan pembaca mengetahui halaman dan isi karya tersebut. Format penulisannya adalah gunakan bahasa yang formal, jelas, dan tidak bertele-tele. Untuk tipe huruf, fontnya sama dengan yang sebelumnya, misalnya Times New Roman dengan ukuran font 12 poin. Untuk spasi, gunakan 1,5 untuk menjaga keterbatasan. Untuk contohnya seperti yang sebelah. Namun selain daftar isi, ada juga daftar gambar dan daftar tabel. Untuk format penulisan daftar gambar dan daftar tabel itu, misalnya gambar 1.1 untuk yang angka pertama sebelum titik digunakan untuk gambar itu pada posisi bab berapa. Jadi menyesuaikan seperti bab. Misal ada di bab 3, jadinya 3.1, 3.2, dan seterusnya. Dan untuk tabel juga sama seperti itu. Untuk yang angka pertama menyesuaikan dengan bab, untuk yang kedua menyesuaikan sesuai urutannya yang ada di bab tersebut. Untuk fontnya juga sama, Times New Roman 12 poin. Next. Untuk kemudian yaitu permasalahan. Permasalahan atau rumusan masalah adalah pernyataan yang menggambarkan isu utama yang ingin dipecahkan. Contohnya, misal judul penelitiannya adalah pengaruh metode pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di sekolah menengah atas. Untuk perumusan masalahnya adalah contohnya bagaimana pengaruh metode daring terhadap hasil belajar siswa di kelas 11 SMA X. Kemudian contoh yang kedua, faktor-faktor apa saja dalam metode pembelajaran daring yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Untuk contoh yang kedua, misal judul penelitiannya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan digital banking. Misal perumusan masalahnya adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan digital banking di kota Y. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan penggunaan layanan digital banking terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ya, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah bagian dalam karya ilmiah yang menyajikan kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai dasar teoritis bagi penelitian, memberikan konteks terhadap masalah yang diteliti, serta menunjukkan kontribusi penelitian sebelumnya terhadap topik tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada landasan teori. Landasan teori itu adalah bagian yang menyajikan konsep, teori, dan kerangka kerja yang menjadi dasar dari penelitian. Ini mencakup penjelasan mengenai teori-teori yang relevan dan relevansi teori tersebut dengan topik penelitian. Biasanya berisi dari sumber-sumber jurnal yang ada. Lalu untuk kriteria teori untuk landasan teori, yaitu yang pertama ada relevansi. Relevansi itu teori yang kamu gunakan harus sesuai dengan masalah yang hendak kamu amati atau yang ingin diteliti. Lalu yang kedua ada kemutakhiran, yaitu teori atau referensi yang kamu gunakan haruslah up to date.
atau masa kini. Yang ketiga ada keaslian. Keaslian yaitu teori yang kamu pilih sebagai landasan teori harus berasal dari sumber asli. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian dapat menjawab pertanyaan untuk apa, siapa, kenapa, dan bagaimana. Lanjut. Kemudian ada hipotesa. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang dibuat berdasarkan teori atau observasi awal yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian. Hipotesis ini biasanya berupa hubungan antara dua variabel atau lebih, misalnya hubungan antara metode pembelajaran dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, metodologi kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan mendeskripsikan makna, pengalaman, atau pandangan dari subjek yang diteliti. Fokus utamanya adalah untuk menggali informasi yang mendalam tentang konteks dan latar belakang dan suatu fenomena. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel. Fokusnya adalah menghasilkan data yang objektif, terukur, dan dapat diolah secara statistik. Lanjut. Pelaksanaan. Pelaksanaan dalam skripsi mengacu pada bagian yang menjelaskan proses penelitian secara rinci, termasuk langkah-langkah, teknik, dan tahapan yang diikuti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Bagian ini merupakan inti dari metode penelitian atau bab pelaksanaan penelitian yang menggambarkan bagaimana peneliti dilakukan. Untuk elemen utama pelaksanaan penelitian dalam skripsi, yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, prosedur penelitian. Yang keenam, teknik analisis data. Dan yang terakhir, pengendalian kualitas data. Dan hasil dan pembahasan adalah bagian dalam skripsi yang berisi penyajian data yang diperoleh selama penelitian, serta analisis dan interpretasi dari data tersebut. Bagian ini penting karena menunjukkan apakah tujuan dan hipotesis penelitian telah tercapai dan bagaimana hasil tersebut relevan dengan konteks teori atau penelitian sebelumnya. Struktur penulisan hasil dan pembahasan. Kalau hasil yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Yang kedua, deskripsi temuan utama dari data. Dan yang pembahasan adalah 1. Interpretasi hasil penelitian. Yang kedua, hubungan temuan dengan teori atau penelitian terdahulu. Dan yang ketiga adalah implikasi temuan bagi teori atau praktik. Dan yang terakhir adalah keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian lanjutan. Kesimpulan adalah bagian akhir dalam skripsi yang merangkum temuan utama dari penelitian serta memberikan jawaban atas tujuan dan pernyataan penelitian. Kesimpulan juga mencangkup poin-poin penting yang diperoleh dari pembahasan serta refleksi terhadap implikasi temuan. Rekomendasi adalah bagian dalam skripsi yang menyajikan saran atau langkah konkret berdasarkan hasil penelitian. Rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, misalnya lembaga, praktisi, atau peneliti lain untuk menerapkan atau mengembangkan temuan penelitian. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.